Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Trijayanti dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan soal esai untuk mata kuliah Elektronik Bisnis. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan elektronik bisnis? Nah, jadi elektronik bisnis itu adalah seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui internet. Ini tidak hanya mencakup jual beli online, tetapi juga kegiatan seperti pemasaran digital, pengelolaan data pelanggan, lalu ada layanan purna jual dan kolaborasi bisnis. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan kemudahan layanan. Elektronik bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta menyediakan layanan yang lebih cepat dan responsif. Contoh nyata dari elektronik bisnis adalah toko online, penggunaan email untuk komunikasi antar divisi, serta pemanfaatan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang terintegrasi secara online. Nah, soal yang kedua, jelaskan cakupan spektrum value elektronik bisnis. Nah, spektrum nilai atau value spektrum dalam elektronik bisnis mencakup berbagai aspek yang memberikan manfaat bagi organisasi, pelanggan, dan mitra bisnis. Berikut adalah beberapa cakupan utama. Yang pertama ada customer value. Customer value ini memberikan layanan yang cepat dan mudah bagi pelanggan. Lalu ada operational value, efisiensi proses bisnis dan pengurangan biaya. Lalu ada strategic value yang mendukung keunggulan bersaing dan pengambilan keputusan. Lalu ada innovation value yang memungkinkan pengembangan produk, layanan, dan model bisnis baru. Lalu soal yang ketiga, jelaskan 6 langkah pembangunan arsitektur elektronik bisnis. Arsitektur elektronik bisnis adalah kerangka kerja sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung jalannya aktivitas bisnis secara elektronik. Nah, pembangunan arsitektur ini melalui 6 langkah penting. Yang pertama, kita menentukan tujuan bisnis elektronik bisnis yang jelas. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna dan proses yang ada. Lalu yang ketiga, mendesain sistem dan teknologi yang akan kita gunakan. Yang keempat, mengembangkan sistem atau aplikasi elektronik bisnis. Yang kelima, menerapkan sistem dan mengintegrasikannya ke organisasi. Lalu yang keenam, kita melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala. Lalu soal yang keempat, jelaskan aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Dalam konteks elektronik bisnis, aspek penyebaran atau deployment sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dibangun itu bisa digunakan secara optimal. Nah, aspek-aspek tersebut antara lain, yang pertama ada infrastruktur teknologi yang memadai seperti server dan jaringan. Lalu ada keamanan data untuk melindungi informasi pengguna. Lalu ada skalabilitas sistem agar bisa menangani pertumbuhan pengguna. Lalu ada manajemen perubahan untuk memastikan pengguna bisa beradaptasi dengan sistem baru. Lalu yang kelima, jelaskan metode daur hidup. Nah, metode daur hidup atau electronic business life cycle adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola pengembangan dan pengoperasian sistem elektronik bisnis secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, tahap utama dari daur hidup ini meliputi yang pertama ada perencanaan, tujuan, dan kebutuhan sistem. Yang kedua ada analisis proses dan pengguna. Yang ketiga desain sistem. Yang keempat implementasi dan integrasi. Yang kelima pemeliharaan. Serta yang terakhir kita mengevaluasi untuk peningkatan atau penggantian sistem bila perlu. Sekian video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.